Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat saling serang antara Israel dan kelompok militan Hizbullah. Dengan Israel melakukan serangan udara bertubi-tubi hingga hari Minggu, sementara Hizbullah menembakkan roket jauh ke dalam wilayah Israel Utara. Serangan udara antara Israel dan Hizbullah tampak di langit di perbatasan Israel Utara dan Lebanon Selatan. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan Hizbullah bersiap meluncurkan rudal ke Israel dan akibatnya Israel melancarkan serangan ke lebih dari 400 target di Lebanon. Menurut juru bicara IDF, belasan pesawat tempur Israel menyerang sasaran teroris dan peluncur roket untuk menghindarkan ancaman terhadap warga sipil Israel. Hizbullah melakukan serangan balasan dan menghantam sebuah kawasan di luar Haifa. Kelompok Hizbullah mengatakan serangan Sabtu malam adalah respons awal terhadap ledakan pager dan radio komunikasi genggam yang secara serentak terjadi dalam 2 hari pekan lalu, menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai ribuan lainnya menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Eskalasi serangan ini terjadi menyusul serangan udara Israel ke Beirut hari Jumat yang menewaskan 16 anggota Hizbullah termasuk seorang komandan seniornya menurut kelompok militan itu. Sementara di Gaza, serangan udara Israel pada hari Jumat menghantam sebuah sekolah dan mengakibatkan sedikitnya 22 orang tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Saudara, kegiatan Pekan Iklim dimulai di kota New York bersamaan dengan berlangsungnya sidang Majelis Umum PBB. Ada sekitar 600 kegiatan yang direncanakan terkait New York Climate Week yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 5.000 orang dari seluruh dunia. Salah satu isu yang dibahas adalah kontroversi penambangan dasar laut bagi mineral kritis yang banyak dimanfaatkan dalam transisi ke energi bersih. Transisi energi global bergantung pada mineral-mineral kritis, termasuk litium, kobalt, mangan, nikel, dan tembaga. Menurut Otoritas Dasar Laut Internasional, banyak kandungan mineral kritis ini terdapat di dasar Samudra Pasifik. Negara-negara Kepulauan Pasifik, Tonga, Kiribati, dan Nauru telah bermitra dengan perusahaan penambangan Kanada, The Metals Company, untuk melakukan ekstraksi mineral dari bebatuan di kedalaman Samudra Pasifik. Our collector methodology is to put a robot on the seafloor, which crawls along the ocean floor and fires a jet of water at the nodule, and it creates an inverse pressure and it lifts the nodule up. And so we don't go down, scour the seafloor. Tapi kelompok pelestari lingkungan dan asosiasi nelayan khawatir penambangan seperti ini bisa mengganggu keanekaragaman hayati di perairan. We demand a moratorium on the seabed mining until environment, social, and economic risks are comprehensively understood. We know only very little of the deep sea, and the race for the final frontier could cause irreversible damages to the people and communities of our Pacific. Menurut The Metals Company, perubahan iklim lebih mengancam keanekaragaman hayati dibandingkan aktivitas penambangan. The oceans are impacted by every single thing we do today, especially global warming. So we need to address the main driver for climate change and reduce emissions. Sebagian peneliti mengatakan, di kedalaman ribuan meter dari permukaan laut, biota yang ada hanyalah bakteri dan invertebrata kecil, meski sejauh mana keberagamannya masih belum sepenuhnya diketahui. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke hewan peliharaan yang di Amerika sering dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga. Banyak pemilik hewan peliharaan yang telah berusia senja mulai mempersiapkan masa jelang akhir hayat peliharaan mereka. Dan ada dokter hewan spesialis yang berperan untuk membantu transisi ini. Di saat Rugby menikmati camilan favoritnya, dokter hewan Lisa Whaling menusukkan jarum akupuntur untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan pergerakan anjing Newfoundland berusia 13 tahun ini. Pet Hospice atau layanan akhir hidup bagi hewan peliharaan yang ditawarkan Dr. Whaling tak hanya bertujuan untuk meringankan rasa sakit Rugby, tapi juga pemiliknya Sam. This is something that we should do for her end of care. I've lost family members, and the things that we've done for them
towards their end of life, it's like, why aren't we doing this for, rugby? If we only have her for a few more months, we should make her comfortable. Peran dokter hewan di akhir hidup peliharaan juga memberikan dukungan emosional bagi pemilik yang akan ditinggal hewan kesayangan mereka. The most common concern I see with people is that they do not want their pet to suffer, and they want my help to figure out when their pet has crossed that line and they're suffering and they need to make that decision, because so many people are regretful of the last pet that they had. They may have waited too long. Tak jarang pemilik harus memodifikasi kegiatan hewan peliharaannya. Seperti River, pitbull milik David yang semakin menua dan makin sulit berjalan karena berat berlebih dan kaku sendi. So I've been carrying up and down the stairs, but it's like a lot. He's 70 pounds. Yeah, it's crushing me. Riset Ibis World menunjukkan industri perawatan akhir hayat bagi hewan peliharaan di Amerika bernilai $314 juta pada tahun 2023 lalu dan diperkirakan akan terus meningkat, terutama mengikuti tren memelihara hewan selama masa pandemi COVID. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Tera Kurnia, warga diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia, yang sudah cukup lama bekerja di industri perhotelan, tapi kemudian berganti profesi mengikuti amanah orang tuanya. Tera yang belajar silat sejak remaja menjadi guru silat dan juga khotib yang berkeliling memberikan khotbah di masjid-masjid di Amerika. Sosok yang satu ini memang mudah dikenali dari cara berpakaiannya, apakah pakaian muslim atau baju silat. Menjadi guru pencak silat dan khotib terbang yang memberi khutbah di masjid berbagai kota di Amerika adalah profesi Tera Kurnia. Berangkatnya hari Kamis, Mas. Hari Kamis, kemudian nginep 1 malam di hotel. Kemudian besoknya ngasih khutbah setengah jam, udah habis itu pulang. Jadi lebih banyak travelingnya daripada khutbah. Diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia yang sudah menetap di AS sejak tahun 2000, awalnya bekerja sebagai manajer hotel berbintang selama 7 tahun. Bagi Tera, mengajar adalah sebuah amanah dari orang tuanya, termasuk mengajar silat kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki Down syndrome dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nggak nyangka gitu, lewat silat ternyata ngebantu. Karena silat itu ya kalau enaknya kalau latihan silat bukan cuma diajarin secara fisik, tapi gimana supaya dia bisa fokus. Kita ada hening kan, meditasi. I think it's fascinating. I think it's nice. Well, it's not that hard. It makes me more confident. I think he's very involved with the kids. I think he teaches them a lot. He also jokes and plays around with them, so they don't feel like it's a task, and then they enjoy themselves. Profesi sebagai khotib terbang diawali Tera setelah kerap memberi informasi mengenai kehidupan beragama di AS melalui media sosial. Ia pun mengikuti program sertifikasi menjadi pengkhutbah di Masjid Adam Center, Virginia. Salah satu istilahnya protokolnya itu ya jangan ngomongin politik misalnya, atau jangan keras-keras. Islam itu mengajarkan yang damai. Dari Ashburn, Virginia, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.